Karena kelebihan muatan sebuah truk. Kelebihan muatan. Juga akibat kelebihan muatan, truk diduga karena tidak mampu menahan beban berat, sebuah truk Fuso menabrak dua rumah warga. Juga truk terguling karena kelebihan muatan. Karena truk diduga mengalami kelebihan muatan. Kendaraan melebihi kapasitas. Sebuah truk yang membawa muatan 27 ton kertas terguling. diduga truk tidak kuat menanjak akibat kelebihan muatan. Karena kelebihan muatan. Juga kelebihan muatan. Odol adalah singkatan dari Over Dimension Overload. Kendaraan over dimension merupakan tindak pidana karena dengan sengaja memproduksi kendaraan yang tidak sesuai standar. Sedangkan kendaraan overload merupakan pelanggaran lalu lintas karena melanggar batas muatan kendaraan. Kendaraan dengan kondisi odol sering dilakukan oleh truk sehingga menyebabkan kerugian pada pengguna jalan tol dan negara, seperti kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Menurut Korlantas Polri, tercatat dari tahun 2020 sampai 2021, kecelakaan lalu lintas akibat odol meningkat dari 30 kasus menjadi 59 kasus. Menurut data Kementerian PUPR, secara ekonomi setiap tahun negara mengalami kerugian 43 triliun karena harus memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan odol. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Zero Odol. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kemenhub Muhammad Rizal Wasal mengatakan bahwa penerapan kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu pada Pasal 277, Pasal 50 Ayat 1, dan Pasal 138 Ayat 3. Proses penanganan truk odol telah dilakukan selama periode 2017 sampai 2023. Pada tahun 2020 lalu, Menhub, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri, dan Asosiasi Industri melakukan rapat dan menghasilkan kesepakatan bebas odol di tahun 2023. Tentu saja kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya pelaku industri. Masyarakat yang setuju berpendapat bahwa kebijakan ini sangat berguna bagi pengguna jalan tol yang was-was terhadap kendaraan odol, kemudian mengurangi kerusakan pada infrastruktur jalan sehingga kecelakaan akibat odol tidak terjadi. Orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan ini biasanya berasal dari pelaku industri. Kebijakan Zero Odol dinilai akan memperburuk kondisi finansial perusahaan. Kebijakan ini membuat perusahaan mengeluarkan modal yang cukup besar untuk menyimbangkan jumlah kendaraan dengan produksi. Namun, tahukah kalian apa saja sih dampak negatif dari odol bagi masyarakat dan pelaku industri? Bagi masyarakat, kendaraan odol menyebabkan rasa cemas karena waspada terhadap odol, kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal seperti kehilangan nyawa, dan kerusakan jalan tol sehingga jalan susah untuk dilewati masyarakat. Bagi pengusaha atau pemilik angkutan barang, odol menyebabkan risiko kerugian yang lebih besar seperti cepat rusaknya kendaraan dan kerusakan barang ketika sampai ke konsumen, serta ganti rugi kepada korban jika terjadi kecelakaan akibat kendaraan odol. Sementara dampak negatif odol bagi pengemudi antara lain menimbulkan perasaan cemas, kendaraan melaju lebih lambat akibat kelebihan muatan sehingga merugikan pengguna jalan yang lain, merusak jalan dan merusak kendaraan pengangkut, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Lalu, apa manfaat dari kebijakan odol ini? Yang pertama adalah adanya penegakan hukum terhadap kendaraan odol. Kedua, masyarakat akan merasa aman berada di jalan tol. Ketiga, kerugian perusahaan industri dapat terminimalisir. Keempat, pengemudi kendaraan industri merasa aman ketika mengantar barang konsumen. Kelima, konsumen merasa puas terhadap kualitas pelayanan dan produk industri. Keenam, berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas akibat odol. Ketujuh, berkurangnya kerusakan dan biaya perbaikan jalan, sehingga anggarannya dapat dialokasikan ke hal lain seperti pembuatan jembatan timbang. Ternyata banyak manfaat dari kebijakan ini. Jadi, jangan ragu untuk mendukung penerapan kebijakan Zero Odol di tahun 2023. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.